warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Rabbi ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku paham dan pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai beriman kepada Rasul. Perhatikan, beriman, apa itu beriman kepada Rasul? Siapa yang bisa? Arti iman kepada Rasul? Beriman kepada Rasul, yakni meyakini sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para utusannya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. ya itu pengertian beriman kepada Rasul. Kemudian siapa itu Nabi? Nabi adalah manusia yang bisa, manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah. Ya, Nabi adalah manusia biasa yang memperoleh wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut, ada beberapa nama-nama Nabi dan Rasul. Berapa jumlahnya? 25. 25. Siapa itu Nabi yang pertama? Adam, Idris, Nuh, Hud, Zul, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi jumlah Nabi yang diutus oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya juga ada Rasul. Kemudian kita lanjut, ada beberapa tugas Nabi dan Rasul. Apa tugasnya Nabi dan Rasul? Memberi kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Menjelaskan bahwa mereka diutus untuk rahmat sekalian alam. 3. Menjelaskan cara-cara mengabdi kepada Allah dan mencegah kepada kemungkaran. 4. Menggunakan akhlak yang mulia. 5. Membawa misi kebenaran. Ya, itulah tadi. Apa itu? Tugas Tugas Nabi dan Rasul. Yaitu terdapat 5 poin yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi. Kemudian ada beberapa fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang bisa sebutkan apa fungsinya? Ya, coba. Dengan beriman kepada Rasul Allah tidak memiliki seseorang yang mengingkari sebagai
fungsi dari apa? Beriman Beriman kepada Rasul Nabi dan Rasul. Ada yang bisa memberikan pemaparan tentang siapa Nabi Rasul, nama Rasul yang mendapat mujizat dari Allah? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, itu tadi beberapa nabi yang mendapat atau memperoleh mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang pertama? Nuh, Apa mujizatnya? sebuah perahu yang amat besar menampung umat-umat beliau yang beriman dan berpasang-pasangan hewan yang hidup dari banjir yang dahsyat pada waktu itu. Ya, itu salah satu mujizat dari Nabi Nuh, Nuh. Kemudian yang kedua siapa lagi? Nabi siapa? Ibrahim, Apa mujizatnya? tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Tidak hangus dibakar oleh Raja Raja Namrud karena memperoleh mujizat dari Allah yaitu tidak bisa terbakar api. Kemudian siapa lagi? Musa, Nabi Musa. Apa mujizatnya? satu tongkatnya bisa berubah menjadi seekor naga yang dapat membela lautan ketika beliau dan pengikutnya dikejar-kejar Fir'aun. Dua, dari kedua telapak tangan beliau keluar sinar yang terang menyilaukan pandangan mata. Ya, itu tadi mujizat dari Nabi Musa, Musa. Kemudian yang keempat siapa lagi? Isa, Apa mujizatnya Nabi Isa? satu, dapat menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sebentar. Dua, dapat membuat burung dari Dapat menghidupkan orang mati atau yang sudah meninggal walaupun itu cuma sebentar. Kemudian mujizat yang kedua membuat apa? dapat membuat burung dari Ya, membuat burung dari tanah liat yang menjadi hidup. Ya, itu dia. Kemudian yang ketiga tadi mujizatnya Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kusta. Ya, penyakit kulit. Ya, dan itu mujizat dari Nabi Isa. Kemudian yang kelima siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu Alaihi alaihi wasallam. wasallam. Apa mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, keluar air dari celah-celah daging beliau untuk diminum dan berwudu oleh kaum muslimin. Dua, dapat membela bulan menjadi dua. Tiga, Isra Miraj. Empat, Al-Quran. Ya, itu tadi mujizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk selanjutnya ke sifat wajib dan sifat mustahil Rasul Allah. Ada yang bisa sebutkan sifat wajib bagi Allah? Coba angkat tangan. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ya. Ada yang bisa sebutkan? Sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat harus Ya, yang pertama sifat wajib bagi Rasul itu apa? Siddiq. Apa artinya Siddiq? Berkata benar. Jadi anak-anak sekalian tidak boleh berkata yang tidak sesuai dengan kejujuran atau berbohong. Itu pengertian
dari sidin. Yang wajib kita telah Jadi. ya teladan dan teladani. Kemudian yang kedua apa? Amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga? Tabligh. Tabligh. Menyampaikan. Ya, artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Wahyu. Ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya? Fatana artinya? Cerdas. Pintar. Jadi tidak ada nabi itu atau rasul yang bodoh. Semua nabi dan rasul itu semua pintar. Kemudian sifat mustahil bagi rasul apa? Kizib. Artinya apa? Dusta. Dusta. Tidak ada nabi yang berdusta, berbohong, menipu. Itu masuk kategori sifat mustahil bagi rasul. Kemudian yang kedua, khianat. Apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Jadi nabi itu semuanya bisa dipercaya. Tidak ada yang pernah berkhianat. Kemudian yang ketiga, sifat mustahil. Hikmah. Apa artinya hikmah? Menyembunyikan. Menyembunyikan atau menyembunyikan wahyu. Sifat wajib dan sifat mustahil rasul Bisa. bisa. Ya, selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak sekalian yang sudah terbagi menjadi 2 kelompok tentang beriman kepada Rasulullah. Jadi dikerjakan dulu. Ya, sebentar ini kalau kita selesai mengerjakan LKPD-nya atau tugasnya, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, tolong ditanyakan. Dijawab di bawah sini. Ya, karena kan ini bagian sini acak di atas, kemudian di bawah. Ya, tulis artinya toh. Ya. Ya, kerja kelompok, berdiskusi sama temannya. Kemudian sebentar masing-masing perwakilan kelompok tampil ke depan untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Kita jadi sini ya. Ya. Ini kan yang dirasa di atas. Jadi kita di sini jawab ya sesuai dengan artinya kan.
Ya, ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami terkait lembar kerja yang saya bagikan. Sudah? Sudah. Coba kelompok 1 naik memaparkan hasil diskusinya. Ya, perwakilan satu orang, perwakilan. Ya. Ya. Silakan. Hasil diskusinya. Hasil diskusi kami Imam Wajib Rasul. 1. Sidik. Buktinya berkata benar. 2. Amanah. Buktinya dapat dipercaya. 2. Tabligh. Kemudian berikutnya kelompok 2. Silakan ke depan memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, ya, silakan. Ya, kelompoknya maju. Sifat wajib Rasul. Sidik berkata benar. Amanah. Dapat dipercaya. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kita kelompok 2. Ya, itulah tadi kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada Rasul Allah terkait dengan sifat wajib Rasul Allah dengan sifat mustahil Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa sekarang saya mau tanya dulu? Apalagi tadi sifat wajib Allah, coba sebutkan sifat wajibnya. Sidik, amanah, tabligh, pakanah. Sidik, amanah, tabligh, pakanah. Kalau sifat mustahil Rasul Allah, Izin, khianat, kitman, saladah. ya itu tadi terkait sifat wajib dan sifat mustahil Allah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dipahami materinya untuk pagi ini? Siap. Alhamdulillah. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami bersama. Dan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Doa sesi belajar. Coba, ya. Aku berserah diri, tiada daya dan upaya
Baik.